Hai, saya El, dan ini adalah Tol Komputer episode ke-18, membongkar settingan 13 video scaror. Beberapa hari telah berlalu sejak saya membuat surat terbuka untuk scaror. Permintaan saya sebenarnya cukup sederhana, namun kelihatannya sulit sekali untuk dipenuhi oleh pemilik channel scaror sendiri. Sesuai janji saya pada surat terbuka tersebut, saya akan membongkar beberapa settingan pada video scaror. Namun sebelumnya, saya memohon maaf terlebih dahulu, sebab rencana awalnya saya mengatakan akan membongkar 7 video. Namun karena banyak waktu luang, jumlah video yang akan dibongkar malah berubah menjadi 13 video. 13 video ini tentu tidak termasuk video pocong bangkit dari kubur dan video hantu pengantin. Khusus untuk 2 video tersebut, sudah saya buatkan videonya di episode yang lain. Sebelumnya, perlu saya perjelas bahwa dalam video ini saya tidak sedikit pun bermaksud untuk merendahkan maupun menghina segala hal mistis yang ada di tanah Kalimantan. Saya pribadi sangat menghargai dan menghormati segala hal mistis yang ada di sana, termasuk segala hal terkait spiritual dan pusaka yang ada di sana. Saya berharap dengan video yang saya buat ini, penonton dapat memahami bahwa hal mistis yang sesungguhnya bukanlah tipuan seperti yang diperagakan oleh pembuat video settingan seperti scaror. Sebelum masuk ke video penjelasannya, saya akan membuat beberapa disclaimer. Pertama, karena jumlah video yang dibahas ada 13, durasi video ini akan lumayan panjang. Jadi, silakan siapkan cemilan dan minuman favorit kalian. Dan pastikan menonton video ini setelah berbuka puasa bagi Anda yang sedang berpuasa. Kedua, kebanyakan kejanggalan yang dibahas adalah poin-poinnya saja. Maka, silahkan siapkan bolpen dan kertas untuk mencatat poin-poin tersebut untuk dapat dibandingkan dengan video asli di channel scaror. Ketiga, dalam video ini, saya akan membongkar settingan video scaror mulai dari video yang paling mudah hingga yang paling sulit untuk dipahami. Silakan Anda berkomentar sampai di video keberapa Anda masih paham dengan penjelasan saya. Keempat, saya memohon kepada semua penonton video ini, siapapun Anda, termasuk subscriber Pace Komputer, jika berkenan, tolong gunakan kemampuan terbaik Anda untuk membantu scaror menyangkal semua penjelasan pada video ini. Silakan tinggalkan komentar penyangkalan terbaik kalian dengan penjelasan yang tentu saja harus lebih ilmiah dari video ini. Kelima, saya memberi izin kepada siapapun untuk menggunakan video ini dalam rangka membuat video reaction, video berkomentar, bahkan video kritik. Dengan syarat, Anda mencantumkan link asli video ini di deskripsi video kalian. Oke, mari kita mulai. Video pertama, Hantu Mariaban Kalimantan, 1 minggu pemanggilan Mariaban hutan. Pada video ini, Kamaru melakukan pemanggilan kepada hantu Mariaban dengan membawa beberapa makanan sebagai sesajen. Setelah makhluk tersebut muncul, pada menit 44:21 detik, menit 44:28 detik, dan menit 44:48 detik, jika Anda perhatikan dengan seksama, akan terlihat jelas bahwa makanan yang diambil oleh makhluk tersebut bukan dimasukkan ke dalam mulut, melainkan dijatuhkan ke bawah. Hal ini kemungkinan karena gigi palsu yang merupakan bagian dari kostum menutupi mulut sepenuhnya, sehingga adegan makan tidak mungkin untuk dilakukan. Percayalah, kalian tidak tahu betapa susahnya makan menggunakan topeng seperti saya ini. Tambah lagi! Video kedua, Kuyang Kalimantan datang. Proses Mangariau Kuyang pengencar bayi. Dalam video ini, Kamaru melakukan ritual untuk memanggil Kuyang, salah satu makhluk yang terkenal dari Kalimantan, berwujud kepala manusia
dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang. Dalam video ini, ada dua kejanggalan yang dapat kita simak. Kejanggalan pertama terletak pada menit 6:35 detik. Di sini, Kamaru mengklaim mendengar jawaban dari salah satu sosok yang mengaku kuyang. Kalian perlu garis bawahi bagian sosok yang mengaku kuyang. Kalian perlu pahami bahwa istilah pocong, kuntilanak, bahkan kuyang adalah penamaan yang diberikan oleh manusia kepada makhluk-makhluk dengan ciri tertentu agar dapat dikenali. Jika suatu hari Anda bertemu dengan makhluk halus, saya jamin mereka tidak akan memperkenalkan diri dengan berkata, "Saya pocong," atau "Saya kuntilanak," atau bahkan "Saya adalah kuyang." Karena penamaan tersebut hanyalah panggilan yang diberikan manusia kepada mereka. Bahkan mungkin saja mereka tidak menyadari bahwa merekalah wujud yang dimaksud dengan istilah tersebut. Hal ini serupa dengan Anda jika melakukan perkenalan diri dan memulai dengan kata-kata, "Nama saya Kamaru, saya adalah manusia." Kejanggalan kedua terletak pada menit 8:30 detik. Pada saat tersebut, Kamaru menyingkirkan kamera agar tidak terpukul saat berkomunikasi dengan kuyang. Namun, jika Anda perhatikan dengan seksama, meskipun sekejap, Anda akan melihat ada orang lain yang tidak sengaja ikut tersyuting di sebelah kanan. Yang jadi pertanyaan, kemanakah kru Scaror ini saat penampakan kuyang sedang berlangsung? Tambah lagi! Video ketiga, 1 minggu dipanggil, Jin Hantu Banyu Kalimantan keluar. Video ini adalah salah satu yang paling heboh dan paling banyak dipercaya. Pada menit 31:41 detik, Anda akan melihat hantu banyu melambaikan tangan ke arah Kamaru, seolah sadar kamera. Bagi kalian yang biasa berenang, pasti tahu bahwa gerakan tangan seperti ini sangat tidak wajar terjadi saat berenang. Pertanyaannya adalah, perlu sekali ya saat muncul, hantu banyunya naikkan tangan untuk memperlihatkan telapak tangan yang berselaput? Jawabannya, tentu hal tersebut sangat perlu, sebab sayang saja, Scaror sudah keluar uang untuk membeli selaput tangan hantu banyunya. Untuk selaput tangan seperti ini, kalian dapat menemukannya di toko-toko online dengan kata kunci selaput silikon katak. Hanya dengan bermodalkan puluhan ribu, makeup menor, dan mental siap masuk air malam-malam, kalian sudah bisa membuat video hantu banyu seperti video Scaror ini. Tambah lagi! Video keempat, Misteri Siluman Macan Hitam Penunggu Bangunan Kalimantan episode kedua. Pada video ini, tim Scaror mencoba mengungkap misteri siluman macan hitam penunggu bangunan. Dalam video ini, Kamaru membakar 3 lilin, mulai dari jam 12 malam hingga jam 3 subuh. Namun, jika Anda perhatikan, lilin pada jam 12, jam setengah 2, jam 2, dan jam 3 tidak mengalami perubahan yang begitu berarti. Bahkan lilin pada jam 12 dan setengah 2 nyaris sama persis. Jika Anda berada di kota yang terbiasa mendapatkan jadwal pemadaman bergilir, Anda pasti mengetahui bahwa lilin dengan ukuran seperti ini wajarnya hanya bertahan antara 1 hingga 2 jam sebelum habis. Dengan berpatokan pada lilin tersebut, video ini seharusnya hanya menghabiskan waktu syuting paling banyak 1 jam. Tambah lagi! Video kelima, Bukti Mandau Terbang Kalimantan, Interaksi Pemberian Energi Manusia. Pada video ini, Kamaru mencoba memperlihatkan bukti mandau terbang Kalimantan. Untuk penjelasan terkait mandau terbang, saya persilahkan kalian untuk menonton video dari Nyai Dewi Rantian yang berjudul Nyai Dewi Rantian Tegur Keras Channel Scaror Soal Mandau Terbang. Video tersebut seharusnya dapat membuka wawasan Anda terkait mandau terbang yang sesungguhnya. Saya sependapat dengan Nyai Dewi Rantian. Saya pribadi percaya dengan kebenaran mandau terbang dari Kalimantan. Hanya saja untuk video Scaror,
Bagi siapapun yang menonton dengan akal sehat, akan sepakat bahwa pergerakan mandau tersebut lebih mirip gerakan benda yang digerakkan menggunakan tali dibanding terbang. Jika Anda ingin bukti terkait pembuatan video ini, Anda dapat melihatnya di menit 8:43 detik. Di situ Anda akan melihat dengan jelas tali biru yang terlentang di bagian atas dan cepat-cepat disingkirkan dari depan kamera. Tali ini juga dapat Anda temui di menit 17:16 detik pada bagian kanan sesaat sebelum lampu dinyalakan. Selain itu, Anda juga dapat melihat sisa ikatan tali pada ayakan beras saat berada dalam posisi berdiri. Tambah lagi. Video ke-6, pembuktian langsung minyak pesugihan Kalimantan. Pada video ini, Kamaru mengoleskan minyak pada uang 100.000 dengan nomor seri tertentu dengan klaim jika digunakan, uang tersebut akan kembali lagi. Skeror kemudian memasukkan uang tadi ke dalam botol, dibungkus plastik, lalu dikuburkan. Setelah dicek, uang tersebut telah kembali ke tempat awal. Untuk bagian ini, Anda dapat menonton video dari channel Marcel Radival alias Pesulap Merah yang berjudul Bongkar Total, Rahasia Pembuktian Minyak Pesugihan. Pada video tersebut, harusnya sudah dijelaskan dengan lengkap bagaimana proses pembuatan video ini, termasuk trik bahwa botol berisi uang ditukar dengan botol kosong sesaat sebelum botol dikubur. Jika kalian butuh bukti tambahan, pada menit 11:35 detik, Kamaru keluar kamar dan pintu kamar tidak ditutup kembali. Namun, saat dari luar dan akan masuk kembali pada menit 18:15, pintu kamar dalam posisi tertutup. Jika video ini dibuat tanpa cut sedikit pun dan Kamaru tidak menutup pintu saat keluar, artinya ada orang lain yang menutup pintu tersebut. Selain itu, saat pertama kali keluar dari rumah pada menit 11:52 detik, Anda dapat melihat bahwa tidak ada sendal di luar rumah dan Kamaru memakai sendal berwarna abu-abu dari dalam rumah. Namun, saat keluar lagi untuk mengambil botol yang dikubur pada menit 20:13 detik, di depan pintu rumah sudah ada sendal berwarna hitam. Pintu yang tertutup dan sendal berwarna hitam ini adalah bukti bahwa ada asisten yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Tambah lagi. Video ke-7, api disertai keluarnya genderuwo raksasa ke alam manusia. Pada video surat terbuka untuk Skeror, saat membahas hantu pengantin Skeror yang lupa sembunyi, saya sempat berjanji akan memberikan contoh video yang menggunakan hantu green screen. Nah, contoh yang paling cocok untuk memperlihatkan hantu green screen adalah video Skeror yang berjudul Api Disertai Keluarnya Genderuwo ini. Dalam video ini, Skeror mencoba memanggil makhluk gaib dengan membakar kemenyan. Pada menit 17:18 detik, kalian akan melihat penampakan yang diklaim sebagai penampakan genderuwo. Apakah Anda percaya bahwa ini adalah penampakan genderuwo betulan? Sebelum terlanjur percaya, silakan Anda masuk ke YouTube, lalu di pencarian, masukkan kata kunci Green Screen Shadow Nightmare. Maka, kalian akan melihat secara jelas sosok genderuwo yang katanya merupakan penampakan ini. Skeror, oh Skeror, tuduh orang lain pakai hantu green screen, padahal dia sendiri yang pakai. Susah memang manusia-manusia seperti ini. Dia yang berbuat, orang lain yang dituduh. Kan Mengedit hantu ini pun sangatlah mudah. Anda hanya memerlukan video yang disyuting di malam hari dengan menggunakan kamera di atas tripod. Lalu masukkan video hantu green screen ini dan hilangkan warna hijaunya. Maka Anda sudah berhasil membuat video penampakan genderuwo versi Skeror. Tambah lagi. Video ke-8, mengejar dan mencekik siluman hitam pengejar telur orang Kalimantan. Pada video ini, Kamaru mencari sosok siluman yang dikabarkan sering mengganggu masyarakat. Pada menit 5:30 detik, Anda akan melihat penampakan
yang diklaim sebagai sosok bayangan perempuan. Namun, apakah Anda percaya begitu saja? Seperti trik penampakan genderuwo, video ini juga dibuat bermodalkan kamera di atas tripod dan video hantu green screen. Silakan Anda buka YouTube dan masukkan kata kunci green screen effect ghost girl. Lalu download video hantu dari channel Green Screen Effect. Maka Anda sudah menemukan pemeran hantu bayangan perempuan versi Scaror. Tambah lagi! Video ke-9, pembuktian uang goib Kalimantan, sumber uang jin yang sesungguhnya. Pada video ini, Kamaru yang berada di sebuah makam di hutan mencoba meminta uang gaib. Setelah meletakkan kain orange di atas piring dan menabur bunga melati di atasnya, Kamaru membuka kain dan mendapatkan uang 300.000. Bagi saya, di antara semua video Scaror, ini adalah salah satu yang paling menyesatkan. Dalam semua videonya, Scaror selalu mengklaim tidak ada unsur kemusyrikan dan perusakan akidah dalam setiap videonya. Namun dalam Islam, tindakan meminta seperti ini jelas sudah mengarah ke arah kemusyrikan dan tentu saja merusak akidah. Dan yang lebih keterlaluan adalah proses syuting video ini dilakukan di makam Datu Martika yang berlokasi di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Jika Anda googling dengan kata kunci makam Datu Martika, Anda akan menemukan bahwa makam ini didaftarkan sebagai cagar budaya. Dan biasanya makam yang diperlakukan istimewa seperti ini adalah makam alim ulama atau orang yang penting. Saya saja ikut geram saat membayangkan ada yang membuat video menyesatkan, terlebih menggunakan makam alim ulama sebagai tempat syutingnya. Namun, selain videonya menyesatkan, ternyata video itu pun hanyalah rekayasa belaka. Jika kalian cermati, saat Kamaru beralasan pergi mengambil bunga, terlihat jelas bahwa video ini sudah dipotong pada menit 6:38 detik. Anda bisa perhatikan, sebelumnya di bagian atas, cahaya yang masuk melalui batu angin tidak begitu menyentuh bagian kain orange. Namun setelah di-cut, tiba-tiba Anda dapat melihat bayangan batu angin dengan sangat jelas. Jika Anda ulang-ulang bagian ini, niscaya Anda akan menyadarinya. Pada saat video dipotong inilah, Kamaru memasukkan uang ke dalam kain. Selain itu, saat membuka kain, Anda dapat melihat uang tersebut sebenarnya diletakkan di lipatan terakhir kainnya dan harusnya mudah saja untuk ditemukan. Namun, Kamaru membuat seolah-olah uangnya berada di dalam lipatan yang rumit. Hal ini dilakukan untuk membuat videonya tampak lebih meyakinkan. Tambah lagi! Video ke-10, tembak di kepala, pengujian minyak kebal Kalimantan keluarga kami. Pada video ini, Kamaru dan istrinya menguji minyak kebal dengan cara menembakkan kepala dengan senapan. Setelah mengantongi minyak yang diklaim ada penunggunya, Kamaru ditembak di kepala dengan senapan yang terisi peluru dan tidak terluka sedikit pun. Jika Anda perhatikan dengan seksama, pergerakan senapan dan laser selama proses penembakan sangat tidak sinkron. Melihat hal tersebut, kebanyakan orang akan berpikir bahwa video tersebut dibuat dengan mengandalkan perspektif kamera. Senapan seolah-olah mengarah ke Kamaru, padahal diarahkan ke arah yang berbeda, dan ada orang ketiga yang memegang laser dan diarahkan ke kepala Kamaru. Jika Anda juga berpikir seperti ini, maka Anda telah keliru. Ada 3 hal terkait video ini. Yang pertama, video ini tidak dibuat dengan mengandalkan perspektif kamera. Yang kedua, senapan yang dipegang oleh istri Kamaru kemungkinan memang menembak ke arah yang tepat dan benar-benar terisi peluru. Yang ketiga, video ini dibuat tanpa menggunakan orang ketiga. Hayo, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Petunjuk pembuatan video ini
terletak pada menit 12 lewat 52 detik. Setelah muncul teks peringatan, sesungguhnya ada yang berbeda dengan video ini. Jika Anda perhatikan, setelah teks peringatan hilang, kalian akan menemukan perpotongan editan video yang menunjukkan bahwa video ini merupakan gabungan dari dua video. Pada potongan video di bagian kanan, fokus kamera mengarah ke penembak, sehingga background rumputan dan pohon pisang di bagian belakang agak blur. Sedangkan pada potongan video di bagian kiri, fokus kamera lebih luas untuk menangkap objek berupa Kamaru, sehingga background rumputan dan pohon pisang bisa ikut fokus. Kalian dapat melihat perbedaannya pada rerumputan di bagian belakang. Bagian kanan tampak sedikit blur, sedangkan bagian kiri akan lebih jelas. Adegan video ini diambil dengan dua proses. Pertama, adegan menembak saat Kamaru sudah tidak berada di posisi. Kemudian adegan kedua, penembak mengarahkan laser ke kepala dan Kamaru pura-pura tertembak. Lalu pada proses pengeditan, kedua video tersebut tinggal digabungkan dan disesuaikan timingnya. Terakhir, tinggal cut video saat memperlihatkan kepala yang masih utuh seperti yang dilakukan Kamaru pada menit 13 lewat 56 detik. Tambah lagi! Video ke-11, uji tembak di kepala minyak Kalimantan di depan kamera langsung. Setelah membuat video uji tembak kepala, banyak yang meragukan keaslian video tersebut karena laser yang terlihat tidak sinkron dan diyakini senapan tidak diarahkan ke kepala. Untuk lebih meyakinkan penonton, Kamaru kembali membuat video uji tembak kepala part 2. Pada video ini, sudut pengambilan gambar terlihat lebih meyakinkan dan memang akan mengelabui banyak orang. Pada video ini, kejanggalan terbesar adalah saat senapan ditembakkan pada menit 10 lewat 35 detik. Jika kalian perhatikan, saat peluru ditembakkan, dari senapan tidak terlihat asap sama sekali. Anda bisa bandingkan dengan adegan tembak di video sebelumnya yang menghasilkan asap cukup banyak. Dan bagi Anda yang memiliki pengalaman dengan senapan angin, Anda tentu dapat mengenali suara senapan kosong saat ditembakkan. Namun, jika senapannya kosong, bagaimana trik pembuatannya? Sedangkan video ini diambil tanpa cut. Jawabannya terletak setelah menit 6 lewat 30 detik. Sepintas, video terlihat normal. Namun, sebenarnya pada bagian ini, terdapat dua video yang digabungkan. Jika Anda perhatikan, pada bagian kanan video, laras senapan agak buram dibandingkan pada bagian kiri. Potongan ini akan terlihat sangat jelas saat Kamaru memasukkan peluru ke dalam senapan dan kursi bergetar. Potongan video ini juga dapat Anda lihat pada menit 7 lewat 48 detik saat Kamaru berdiri dan mengambil minyak. Karena lantai kamar tempat syuting terbuat dari papan, maka saat lantai bergetar, kursi pun ikut bergetar. Dengan begitu, artinya video ini diambil dengan beberapa proses. Proses pertama, syuting memasukkan peluru ke dalam senapan. Pada bagian ini, harus diperhatikan posisi senapan saat diletakkan. Setelah pergi mengambil minyak, adegan dipotong, lalu Kamaru menembakkan senapan yang berisi peluru tadi di luar rumah. Senapan yang sudah kosong tadi lalu dikembalikan ke posisi semula, lalu mengambil adegan istrinya sedang mengipas diri hingga proses menembakkan senapan kosong selesai. Kehadiran istri Kamaru yang mengipas diri ini cukup penting untuk memberi kesan bahwa video tersebut tidak di-cut pada menit 7 lewat 51 detik saat peringatan muncul. Pada saat teks muncul, sesungguhnya video pertama yang merupakan adegan menaruh peluru sudah tidak dimasukkan dan hanya video kedua yang dipakai secara utuh. Tambah lagi! Video ke-12, survei lokasi berakhir duel pertumpahan darah. Dalam video ini, Anda akan melihat Kamaru mencoba membuka gerbang gaib
dan berakhir dengan tangan berlumuran darah. Kemudian Kamaru berduel dengan siluman ular, dan Kamaru membuat siluman ular muntah darah. Jujur saja, saat melihat adegan video ini, saya sedikit terhibur. Sebelumnya saya pikir Chunibyo hanya ada di dalam anime. Ternyata ada juga di Indonesia. Untuk tangan berlumuran darah, sebenarnya adegan ini cukup mudah dibuat. Anda hanya memerlukan kapsul darah yang bisa Anda beli di toko-toko online. Untuk adegan duel dengan siluman, sebenarnya trik pembuatannya hampir sama dengan adegan tembak kepala, yakni potongan dua video yang digabungkan. Perpotongan dua video ini dapat Anda simak di menit 21:38 detik, dengan potongan video kedua berbentuk kotak di bagian kanan bawah. Potongan ini terlihat pada dedaunan di bagian belakang yang tidak fokus, namun ranting di bagian bawah sangat fokus. Hal serupa juga terlihat jelas di menit 22:39 detik. Kemudian setelah adegan di-cut, pada menit 22:43 detik hingga menit 23:06 detik, potongan video memanjang dari atas ke bawah. Anda dapat perhatikan perpotongannya terlihat jelas pada dedaunan di bagian atas video. Hal ini terjadi karena Kamaru melakukan proses syuting sendirian. Karena kesulitan untuk berpura-pura berduel dengan ular dan melakukan trik munculnya darah di air secara bersamaan, kedua adegan tersebut terpaksa dibuat dengan 2 kali proses syuting dan digabungkan saat proses pengeditan video. Tambah lagi! Video ke-13, interaksi dengan arwah, di prank Jin mentah-mentah. Pada video ini, Kamaru berusaha berinteraksi dengan arwah yang meninggal karena bunuh diri. Kemudian ada sosok yang menampakkan diri dan memberikannya kapas yang berlumur darah. Penjelasan video ini sedikit lebih panjang, karenanya sengaja saya letakkan di bagian akhir. Pertama-tama, untuk mengetahui seseorang adalah penipu atau bukan, salah satu tolak ukur yang biasa digunakan adalah konsistensinya dalam berbicara. Kamaru ini adalah salah satu orang yang sangat tidak konsisten dalam setiap ucapannya. Sebagai contoh, pada menit 1:12 detik, Kamaru berkata bahwa rumah tempat syutingnya adalah rumah tua yang lama tidak ditinggali. Namun pada menit 3:14 detik, dirinya mengatakan bahwa kejadian laki-laki yang bunuh diri di rumah tersebut baru 3 bulan yang lalu. Bahkan setelah laki-laki yang bunuh diri tersebut, Kamaru mengatakan ada beberapa yang mengontrak dan mendengar suara laki-laki yang menangis. Dengan adanya orang yang bunuh diri dan yang mengontrak sesudahnya, otomatis Kamaru telah berbohong soal rumah tua yang lama tidak ditinggali. Kemudian, pada menit 6:17 detik, Kamaru berkata, jika nama orang yang bunuh diri dipanggil, batu akan bergerak. Namun pada menit 11:30 detik, alih-alih batu bergerak, justru papan yang terangkat dengan keras seperti didorong dari bawah. Yang lebih konyol adalah saat papan terangkat, Kamaru bahkan sampai kaget, namun kemudian bertanya, "Wahai arwah, apakah kau sudah ada di sini?" Padahal di bagian awal dijelaskan, tolak ukur roh sudah datang atau belum adalah saat batunya bergerak. Kok tiba-tiba dia sendiri ragu akan teorinya? Kejanggalan pertama dari video ini adalah lilin yang tidak berkurang signifikan setelah dibakar dari jam 12 hingga jam 1. Penjelasannya seperti di bagian awal video ini, bahwa lilin dengan ukuran seperti ini umumnya maksimal hanya bertahan 2 jam. Artinya setelah penggunaan 1 jam, kemungkinan lilin hanya tersisa setengah, bahkan lebih sedikit lagi. Kejanggalan kedua, sosok yang muncul namun tidak naik ke atas. Hal ini mungkin terlihat receh, namun tentu makhluk ini akan kesulitan jika memaksakan naik ke loteng karena tangannya harus bertumpu pada kayu-kayu di atas untuk bisa naik, dan akan terlihat sebagai adegan yang sangat lucu. Kejanggalan ketiga, video yang di-cut. Pada menit 22:01 detik, Anda akan melihat
bahwa video telah dipotong dan diikuti dengan Kamaru yang kesulitan mengubah posisi duduk karena tangan kiri yang tidak bisa disandarkan. Setelah adegan yang dipotong ini, kalian akan melihat sosok Kamaru yang selalu menyembunyikan telapak tangan kirinya, hingga akhirnya ditunjukkan pada adegan kapas berdarah. Yang konyol dari kapas ini adalah, bukan seperti kapas biasa yang diberikan, kapas ini bahkan dilengkapi dengan perekat yang membuatnya melekat di telapak tangan seperti perangko. Tambah lagi! Selain 13 video tersebut, sebenarnya saya juga ingin menyinggung soal video sundel bolong yang terlihat lebih mirip punggung orang yang dicat. Tapi biarlah, saya lebih menyukai angka 13 dibanding angka lainnya. Kurang lebih, demikianlah settingan yang dapat Anda temukan pada video-video di channel Scaror. Silakan Anda tonton video aslinya, lalu cocokkan segala settingan yang sudah saya jabarkan. Jika diurutkan berdasarkan waktu penggunaannya, awalnya Scaror menggunakan trik hantu green screen, lalu berganti ke trik cut video, lalu akhirnya lebih mengandalkan konsep settingan seperti video-videonya saat ini. Seperti kata-kata saya di awal, Anda dipersilahkan memberi komentar terbaik untuk membantu Scaror menyangkal semua penjelasan di video ini. Saya pribadi berdoa, semoga setelah video ini, Scaror cepat menembus angka 1 juta subscriber, atau bahkan 10 juta subscriber pada bulan depan. Semoga juga video Scaror yang berbahaya seperti video uji kebal tidak dilaporkan sebagai konten berbahaya. Dan dari hati yang paling dalam, saya juga berdoa, semoga sampai kapanpun Scaror tidak mendapat masalah dengan orang-orang yang mungkin saja akan tersinggung dengan konten sesatnya yang membawa-bawa agama dan budaya Kalimantan. Bagi kalian yang menonton video ini, sampaikan salam sayangku ke Scaror dan salam hormatku kepada seluruh warga Kalimantan. Sekian Talk Computer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!